Koran. Dewa bela diri pendatang baru, Mo Bai Hong, hilang setengah tahun. Malah muncul di Kabupaten Weilong. Koran. Dewa bela diri Mo Bai Hong itu, meski cuma wanita, tergila-gila pada bela diri. Dia sudah lama di tingkat tertinggi. Kenapa dia bisa muncul di kota kecil kita? Apa sih yang kamu tahu? Sejak Ning Kue menghilang 5 tahun lalu, Mo Bai Hong langsung jadi nomor 1 di dunia persilatan. Katanya sih, satu keinginannya seumur hidup adalah menemukan lawan yang sepadan. Yanggan. Lawan itu ada di antara kita. Ning Kue, mantan penguasa mutlak dunia persilatan Dacia. 5 tahun lalu, setelah jadi nomor 1 di dunia persilatan, dia mendadak menghilang tanpa jejak. Semua orang bilang aku bisa jadi dewa bela diri, sebab kau mundur dari dunia persilatan. Hari ini, aku akan melawanmu secara terang-terangan untuk menentukan menang kalah. Kau salah orang. Jangan banyak omong, terimalah jurusku. Mana mungkin? Aku cuma memakai 1/10 tenaga. Kau menyembunyikan kekuatanmu. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau kupaksa kau bertarung. Lihat baik-baik, jurus ini, aku akan mengerahkan seluruh tenaga. Kalau kamu tidak terima, pasti mati. Sudah bosan hidup, kenapa masih belum bergerak? Sudah kubilang. Kamu salah orang. Aku sudah mencarimu 5 tahun. Tidak mungkin salah. Kalau kamu tetap tak bertindak, aku juga tidak akan memaksa. Kalau kau berubah pikiran dan mau melawanku, bawa lencana ini dan temui aku. Dewa perang. Bersusah payah demi nama kosong. Apa gunanya? Gelombang ini besi hitam 10.000 tahun yang melegenda. Di aula keperkasaan kami ada orang hebat. Ayah. Ibu. Aku nomor 1 di dunia persilatan lagi. Aku bisa membuat keluarga Ning mengharumkan nama leluhur. Ayah. Ibu. Ayah. Ibu. Ayah. Katakan padaku, siapa sebenarnya dia? Aku pasti akan buat dia bayar utang darah. Balas dendam begini. Kapan akan berakhir? Janji pada ayah, jangan balas dendam. Kita ke tabib dulu. Ayah pergi. Kau. Janji dulu padaku. Ayah. Aku janji padamu. Sepanjang hidup ayah, yang paling ayah banggakan adalah punya anak sepertimu. Ayah. Ini semua salahku.
Kalau bukan karena aku ngotot merebut gelar nomor 1 dunia persilatan, musuh pun tak akan datang. Datang untuk balas dendam. Ayah ibu juga tak akan mati. Tuan, Anda baik-baik saja? Tuan, saya antar Anda ke tabib. Tuan. Sudah 5 tahun. Jagoan nomor 1 di dunia sudah mati. Ada APA? Orang-orang dari perguruan pembelah benar-benar datang menantang perguruan kita. Gawat. Belakangan ini Menghancurkan 3 perguruan peng. Kurasa tak sanggup, semua gara-gara Ningku. Kalau mau menghilang, menghilang saja, ngapain ninggalin 4 kunci rahasia? Benar-benar mencelakakan orang. Ayo, pergi. aku meninggalkan 4 kunci utama. Aku meninggalkan 4 kunci utama. Aku. Cepat pergi. Barang-barangmu kusiapkan. Segera tinggalkan perguruan. Kenapa? Ya. Apa terjadi di perguruan? Walaupun aku sudah menyelamatkan, tapi kau nggak bisa numpang di sini. Kau nggak paham ilmu bela diri. Tetap di sini hanya jadi beban perguruan. Thea. Tapi apa? Benalu sepertimu. Nggak pantas tinggal di sini. Cepat pergi dari hadapanku. Pergi sana. Nona Awan. Atas nyawaku yang kau selamatkan, dan 5 tahun kau menjagaku. Terima kasih. Kurang. Maaf. Perguruan ini sudah tak sanggup bertahan. Hanya kalau kau pergi, nyawamu bisa selamat. Kalau masih tahu diri, serahkan kunci rahasianya. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau kubu. Lenyap dari dunia ini. Raja 9 naik. Mantan dewa perang damai kurang hilang 5 tahun. Aku tak pernah dengar dia meninggalkan kunci rahasia. Bagaimana aku bisa? Ayahnya. Mereka datang cari masalah. Kita lawan saja. Kalau harus mati, aku takkan biarkan. Tidak bisa. Dengan kekuatan perguruan Wira, melawan mereka tak ada peluang menang. Kita tak bisa menunggu mati. Bukan begitu juga. Aku bisa memberi kalian 1 kesempatan. Kesempatan apa? Aku lama dengar, awan lembut dari perguruan Wira itu lembut dan anggun. Senyumnya sangat memesona. Aku sudah lama mengaguminya. Kalau kalian mau menyerahkan putri kalian. Kalau kalian mau menyerahkan putri kalian. Hari ini aku datang. Pertama demi kunci rahasia. Kedua, Demi gadis ini. Asal dia mau. Menjadi selir anakku. kita akan jadi satu keluarga. Tentu tak perlu angkat senjata. Pilihan ada di tangan kalian. Mau tunggu mati? Atau tanding? Coba pertaruhkan Orang jahat. Dengan kekuatan kita, meski tanding, kita mungkin tak punya peluang menang. Mereka cari alasan buat mempermalukan kakak. Benar. Kau suruh aku jual putriku demi damai? Aku sama sekali Paling bantah kuma mati. Lawan mereka. benar. kita lawan mereka. Lawan mereka. Tahu diri sedikit. Tunggu. Aku setuju dengan kalian menjadi selirnya. Tapi aku cuma punya 1 selama pertandingan bela harus aku yang mewakili perguruan Jayawira untuk bertarung. Cantik. Kamu ini mau mencelakai suamimu sendiri, ya? Tapi, suamimu malah kagum nyalimu. Aku setuju, tidak bisa. Aku tidak setuju. Mereka bukan orang baik. Jangan bodoh. Ayah, kalau kita lawan mereka, perguruan Zenwu bukan tandingan mereka. Kita hanya bisa menyetujui permintaan. Kita ikut pertandingan bel, baru kita punya secercah harapan. Kyak, Amat. menurutmu bagaimana? Wang Qingfeng punya banyak istri dan tak terhitung wanita yang dia nodai sampai mati. Dia memang mengincarmu. Hari ini sengaja datang cari gara-gara. Kalau harus mengorbankanku demi mendapat 1 kesempatan, itu sepadan.
Gejolak hari ini tidak biasa. Mungkin pendekar sakti di perguruan bela diri kita. Kalau dia mau turun tangan membantu. Ayah, jangan ragu lagi, setujulah. Satu-satunya kesempatan kita. Apa kau tega melihat perguruan gagah perkasa dimusnahkan? Aku setuju. Kau dengar belum? Perguruan pembelah angin terkenal busuk itu mau menantang perguruan gagah. Kalau perguruan gagah perkasa kalah, Bukan cuma akan dimusnahkan, bahkan putri ketua perguruan pun. Dia Dekan Selir untuk Putra Wang Yusheng. Balai Feng Po sangat kuat. Balai Zhenwu mungkin sulit lolos bencana. Sayangnya, Yun Qianro cantik dan berbakat. Tokoh paling menonjol di generasi muda Kabupaten Wei, tapi malah dihancurkan begini. Nona Yun ngotot menyuruhku pergi. Karena takut aku ikut terseret. Dia menyelamatkan nyawaku. Mana mungkin aku pergi begitu saja. Ini batu uji untuk mengukur peringkat petarung. Benar. Memang kami sudah setuju bertarung, tapi bukan sembarang orang bisa menantang. Hanya yang lolos ujian. Baru pantas ke arena melawan kami. Kau ingkar janji. Kau cuma mau mempersulit kami. Diam. Kesempatan kuberikan pada kalian. Terserah, mau atau tidak. Bangga amat. Cuma batu uji latihan. Biar aku dulu. Kok nggak ada reaksi? Kok nggak ada reaksi? Apa sih? Ini benda apa? Bisa nggak, sih? Cepat turun deh. Aku tahu sekarang. Kalian mengutak-atik batu uji latihan itu. Katanya adil dan jujur. Ternyata diam-diam main curang. Pergi. Bikin mereka melek. Sekumpulan bocah, bocah semua. Lihat baik-baik. Ini. Peringkat 5. Dia ternyata sekuat ini. Si Wang Jingfeng ini, dia di negeri Xiarai. Malah peringkat 5. Gimana kami bisa lawan? Selain kakak seperguruan Kak Si Hao It. yang paling kuat. Kalau dia saja nggak punya hak bertanding, berarti kami. Oh iya, tadi aku lupa bilang. Batu uji ini. Cuma menampilkan 50 besar Daxia. Bocah ini. Bahkan tak masuk 50 besar. Tak pantas jadi lawan perguruan pemecah anginku. Kamu. Ayah, biarkan aku yang... Tidak boleh. Walau kemampuan Arou melampaui Zihao, tetap masih kalah dari Wang Qing. Siapa pendekar hebat? Yang punya besi hitam Xuan. Nunggu apa lagi? Manis, tadi bukannya galak banget? Kenapa? Takut sama wibawa suamimu? Tak tahu malu. Ayah, biarkan aku pergi. Nona Awan, kamu tidak boleh naik. Ini? Oh, ada pengecut juga di sini. Kenapa? Takut perguruan pemecah angin kami mau kabur, ya? Si kurang, bukannya kamu sudah pergi. Kok kamu balik lagi? Aku datang. Aku masih khawatir. Jadi aku balik buat lihat-lihat. Ketua perguruan. Raja Angin Hijau, yang lain cukup kuat, dan licik sekali. Kalau Nona Awan maju, takutnya nyawanya terancam. Ngaco apa? Kakakku yang terkuat di Kabupaten Wilung. Dasar tukang sapu, cepat minggir. Semua orang di sini tahu tingkat kekuatannya. Hanya si kurang, selama 5 tahun tak menunjukkan kekuatannya, juga rantai besi ini. Jangan-jangan, cantik. Orang ini pacarmu, ya? Sayang sekali, ternyata cuma pengecut. Mending. Kau menyerah saja ikut aku. Aku jamin kalian tak akan mati. Perguruan Wirajaya, tak ada orang yang menyerah sebelum bertarung. Ayah, ayah masih ragu apa? Biar aku saja yang Arrow. Aku. Kau yang periksa. Ayah Hila, dia cuma pengemis yang dipungut kakak dari jalanan. 5 tahun hanya nyapu di perguruan silat, dia pecundang. Q. cepat pergi. Urusan balai jaya seharusnya tak menyeretmu. Aro. Kakak senior, semangat.
Nyala, nyala, semangat, Kak, aku tahu kau pasti bisa. Semangat, semangat. semangat, Sudah 25. semangat, Kak, lewati mereka. Tenaganya keluar terlalu cepat. Sebentar lagi sampai batasnya. Bukan, hei tukang sapu sialan, ngomong apa sih? Nggak dengar kakakku barusan nyuruh kamunya? Aku sudah tahu. Ternyata dia benar. Inilah yang terkuat di Kabupaten Weilong. Sepertinya pertarungan ini. Sudah nggak ada kejutan. Ha. Sekumpulan sampah. Kalau mau mati di tanganku, maju saja. Cantik kecil. Kalau kau takut, masuk ke pelukanku dan mohon ampun. Nanti, kau tak akan terlalu menderita. Diam kau, Aru. Ayah pernah bilang akan melindungi kalian dan perguruan. Tak mungkin ku biarkan kau ambil risiko. Biar aku cari tahu dulu kemampuannya. Ayah, Meski belum kubuktikan. Dulu aku pernah masuk 10 besar negeri musim. Apa aku cukup layak? Ha. Tua bangka. Setahun lalu kau terluka. Sekarang kau sudah jadi setengah cacat. Yakin mau lawan aku? Terima ini. Cari mati. hati-hati. Ketua Balai. Ayah, Kau tak apa-apa? berani melukai ayahku. Aku akan membuatmu membayar harganya. Kakak seperguruan Aru. Kek, cepat hajar dia. Bagus. Tapi menyerang diam-diam itu nggak benar. Kakak seperguruan tertua, jangan lembek pada wanita, ajari dia. Kalau sekarang tanding aja dia sudah menderita, nanti diranjang. Masa dia masih berani nggak nurut? Benar, selamat, kakak seperguruan tertua. Hari ini bukan cuma dapat kunci, tapi juga menang tanpa pertumpahan darah dan dapat wanita cantik. Selamat, kakak seperguruan tertua. Pukulannya bagus. Harum sekali, kantik. Biarpun kau mati-matian, tetap tak bisa melukaiku. Lebih baik menyerah pada... Mimpi. Gawat. Kalau begini terus, Aru kalau tidak dipukuli sampai pasti akan luka parah. Dia memang tak berniat hidup-hidup turun dari arena. Apa maksudmu? Semua jurusnya buat menyerang. Tak ada pertahanan. Dia mau mempertaruhkan nyawanya. Demi secercah peluang untuk menang. Apa? Aku sudah meremehkanmu. Tapi demi orang-orang ini, Memangnya Panthers? Kalian. Adalah aib dunia persilatan. Aku Yun Qianro. Lebih baik mati daripada menyerah. Dunia persilatan juga tak akan tunduk pada tirani perguruan angin pembelah kalian. Aku tanya sekali lagi. mau mengaku kalah atau tidak? Tidak, bagus. Karena kau sekeras ini, akan hancurkan tulangmu. Nanti, kau tetap jadi mainanku. Nona Awan, kakak seperguruan tertua, si lembut. Nona Awan, Cari mati. ketua aula, jaga dia baik-baik. Raja Angin Hijau, biar aku lawan kau. Raja Angin Hijau, biar aku lawan kau. Si kurang, jangan pergi.
Kau tak punya ilmu bela diri, nanti dipukuli Ningque, jangan mengacau lagi. Benar. Apa perguruan perkasa sudah tak punya orang? Harus mengandalkan tukang sapu buat maju. Kalau memang tak ada, Cepat mengaku kalah. Jangan-jangan Akue itu orang hebat tadi? Memangnya kenapa kalau cuma tukang? Dia juga perguruan Zen Wuku. Wong Xingfeng. Berani nggak lawan dia? Pancingan murahan nggak bakal mempan. Tadi sudah kubilang, hanya 50 besar Dacia yang berhak naik ke arena. Jia. Aku Wong Xingfeng. Bukan orang yang bisa ditantang sembarang orang. Jika bisa menggerakkan batu uji latihan dan masuk 50 besar Sia Agung, Kau kuma tukang sapu. Tenaga dalammu saja nggak punya. Mau ikut tes? Demi si cantik ini? Asal kau merangkak lewat bawah selangkangan, aku bisa maafkan kebodohanmu. Ayo merangkak. Iya, cepat lewat. Ayo, merangkak. Boka. Apa yang kau omongin? Apa kau mau membuat kami di Balai Zenwu ikut? Kau terlalu nggak tahu diri. Malu-maluin banget. Acue. Jangan pergi. ayah, ibu, bukan karena anakmu tak mau menebus dosa. Tapi kali ini, aku tak bisa menghindar. Kuat sekali tenaganya. Ini. APA. Tadi itu rantai besinya. Ini. Setiap hari dia menyapu sambil membawa puluhan ribu. Sekarang, apa aku sudah pantas ikut? Ujian latihan. Percuma-cuma punya tenaga kasar. Orang yang belajar bela diri tetap mengutamakan tenaga dalam. Lihat baik-baik. Inilah petarung sejati. Kekuatan 5 besar di negeri agung. Kekuatanmu lumayan, tapi kau menindas yang lemah dengan kekuatanmu. Kau tak pantas masuk peringkat negeri agung. Sudah. Karena kau sendiri cari mati. Aku bisa biarkan kau ikut. Tapi anakku tak boleh dihina. Peringkatmu Harus melampaui. Peringkat 5 Siaraya. Kalau tidak, Hari ini bukan cuma kau yang harus mati. Aku juga akan membuat Balai Wuzhen jadi budak perguruan angin patah turun-temurun. ani, Kau. Keterlaluan sekali, dia menghina kita. Aku meski mati, juga tak akan tunduk pada orang serendah ini. Benar. Ayah, jangan setuju. Bocah ini sedikit lebih kuat. Daripada menyerahkan nyawa seluruh perguruan, lebih baik kita lawan dia sampai habis. Si kurang sekarang satu-satunya harapan kita. Aku percaya padanya. Aku juga percaya. Ayah, Kak. Sekumpulan anjing kalah. Kalian masih mau membalikan keadaan dengan orang yang bahkan tak punya. Aku mau lihat. Nanti kalian menangis seperti apa. Ini. Dia benar-benar manquera combattu Ugila. Naik 19 peringkat, 1 tingkat di atasku. Tidak, dia masih menambah tenaga. Sudah peringkat 10. Keenam. Bukannya dia cuma tukang sapu? Jia. tiba bela diri Montag by Bahkan dia pun disalib. Nomor 1, nomor 1. Dia sebenarnya siapa? tidak bisa. Kalau menunjukkan semua kekuatan, takutnya malah mengundang masalah yang tak perlu. Ini. Aku nggak salah lihat, Kak. Dia Kumatu Kang Sapu. Dia melampaui Wang Qingfeng dan jadi nomor 5 di Siarai. Artinya, selama 5 tahun ini, selama ini dia menyembunyikan. Aku sudah tahu. Akue memang bukan orang biasa. Perguruan silat kita terselamatkan. Sekarang, apa aku sudah pantas menantangnya? Lumayan juga. Memang aku tadi meremehkanmu. Tapi, kau pikir, karena peringkatmu di atasku, kau bisa mengalahkanku? Memangnya kenapa? Di 10 besar negeri musim panas, selisih 1 peringkat berarti jurang ke Raja Angin. Kali ini kau pasti kalah. Kalian menertawakan apa? Kalau soal peringkat, memang dia di atas angin hijau. Tapi jika ilmu rahasia turunannya ikut dihitung. Setahuku, bagi ahli bela diri, tenaga dalam, sehebat apapun kitab rahasia, cuma tak mungkin bikin kekuatan seseorang naik. Kitab rahasia biasa tak bisa. Kekuali. Benar.
Kita dapat 3 kunci rahasia, dan sudah membuka sebagian kitab rahasia peninggalan Dewa Bela Diri terdahulu. Kitab rahasiaku. Apa? Kemampuan Dewa Bela Diri terdahulu tak tertandingi sepanjang. Mengandalkan salah satu teknik rahasia untuk meningkatkan. Artinya, meski peringkat aku lebih tinggi dari Wang Qingfeng, dalam pertarungan nyata dia tetap kalah darinya. Kalau begitu, habislah. Cantik kecil, gimana kalau masuk ke pelukan kakak? Layani kakak baik-baik. Pertandingan tadi bisa kubatalkan. Taruhan barusan juga bisa dibatalkan. Raja Angin Hijau. Duelnya belum mulai. Kau senang terlalu cepat, ya? Tukang sapu. Masih mau main pahlawan selamatkan dengan kemampuanmu. Kau yakin mau melawanku meski menang kalah belum jelas? Tentu saja aku akan bertahan. Tak tahu diri. Berhenti. Kau tak bisa mengalahkannya. Kenapa mas? Apa kau mau mencelakai seluruh perguruan silat kita? Akue bukan gegabah. Karena dia berani naik ke area, dia pasti punya keyakinan. Benar. Akue. Kalahkan dia. Ayah, Kek. Cuma Tukang Sapu. Kenapa kalian berani menyerahkan keselamatan seluruh perguruan Chenwu ke tangannya? Karena dia Akue. Aku percaya padanya. Tenang. Aku pasti akan menjaga perguruan Chenwu. Dasar licik. Beraninya kau dekat sama bocah ini. Jadi kau tak menganggap aku calon suamimu. Aceh bertarung demi balai perkasa. Tentu aku memihak dia. Bagus. Kalau sebegitu peduli padanya. Jangan salahkan aku kalau kaza. Penyapu lantai. Kalau mau lawan aku, silakan. Tapi, Kau harus tanda tangani ini dulu. Tukang sapu. Dalam duel kali ini, Menang atau kalah. yang dihitung cuma hidup atau mati. Berani? Gawat, Wang Qingfeng marah karena malu. Dia mau membunuh si Cue di arena. Aku sudah tahu. Awalnya dia bilang jika kami menang duel, itu bohong. Dia cuma mempermainkan. Wang Qingfeng, aku setuju jadi selirmu. Lagi pula, kalian bilang cuma adu jurus tanpa senjata. Kenapa sekarang kalian ingkar? Aturannya, yang kuat yang menentukan. Kau. Si tukang sapu. Mana semangatmu payah di pahlawan nolong si. Kenapa? Takut ya? Begini saja, berlutut lalu bersujud padaku. Antar sendiri si cantik itu ke sisiku. Nanti aku ampuni nyawamu. Akue. Wang Qingfeng licik dan kejam. Jangan sampai gegabah. Tenang saja. Cuma surat hidup dan mati, kan? Aku setuju. Tapi aku punya satu syarat. Kalau aku menang, taruhanmu menikahi Nona Yun. Batal sampai di sini. Berani? Si kurang. Kamu. Nona Awan. 5 tahun lalu. Kalau bukan karena kau menyelamat, mungkin aku mati mengenaskan di jalanan. Kali ini, anggap saja aku membalas budimu. Dasar tak tahu diri. Hari ini, kau pasti mati. Kalau kau nurut dan memohon ampun. Mungkin tak akan langsung membunuhmu. Tapi kau malah sok jago di depan wanita cantik. Dalam 3 jurus, nyawamu pasti kuam. Jangan banyak omong. Ayo serang. Tak bisa melawan, larinya malah cepat. Jurusan pertama buat ngetes. Tunggu jurus berikutnya. Kakak senior pasti ambil nyawanya. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Jurus ini terasa familiar. Tapi kapan ku tinggalin kitab rahasia? Tadi berani taruhan nyawa, aku sempat ngira kau memang hebat. Tak disangka, cuma segitu kemampuanmu. Lagi. Kulihat bagaimana kau menghindar. Kulihat bagaimana kau menghindar. Kalau tahu ngumpet, mana bisa menang? Kita semua bisa mati. Jangan panik dulu. Aku percaya pada dia pasti bisa. Kau mau mengulur waktu dan menguras tenagaku? Jangan-jangan kau pikir begini bisa menang? Sant Ivara. Sudah waktunya berakhir.
Aku mengerti. Ternyata cuma mirip bentuknya. Lumayan. Ini harus berakhir. Kakak seperguruan tertua. Anakku, Ternyata kalah dari tukang sapu. Tak Kuzanka. Tukang sapu ini benar-benar menang. Aku sudah tahu si kurang pasti bisa. Angin hijau. Semua meridiannya putus. Semua ilmu silatnya hancur. Penyapu itu berani sekali melukai anakku separah itu. Kakak seperguruan tertua itu masuk 5 jago teratas. Dia sebenarnya siap. Siapapun dia. Berani melukai anakku, pasti kubuat dia bayar mahal. Bawa tuan muda pergi berobat. Si kurang. Kau tidak apa-apa. Penyapu. Tak Kuzanka menang. Lumeyonko. Aku menang Atawang Xingfeng. Artinya perguruan penggetar silat menang taruhan lawan. Benar, angin. Sepertinya kali ini kita lolos. Kita menang. Kau sudah melukai anakku. Dan masih mau pergi utuh? Tak semudah itu. Wang Zhuzan. Itu ucapanmu sendiri. Asal menang duel, kalian boleh. Jangan-jangan kau mau ingkar? Qingfeng memang kalah. Tapi perguruan pemecah bukan berarti sudah tak punya orang andal. Ronde berikutnya. Aku yang maju. Siapa di antara kalian yang berani lawan? Gawat. Kekuatan Zeus Heng Wang lebih hebat daripada King Feng Wang. Kalau dia yang turun, si kurang pasti tak punya pil. Berarti, kita bakal jadi budak perguruan angin 4. Ini semua salah dia. Kalau tanding, ngapain main sekeras itu? Kurasa dia memang sengaja memancing Raja 9. Sampai kita semua kena juta. Benar, semua gara-gara dia. Kukap. Kalau bukan karena Acue maju membela kami pasti kalah dari Wang Qing. Kalian tak tahu berterima kasih, malah menyalahkannya. Tapi kalau dia tidak melukai Wang Qingfeng, nyawa kita juga tak akan terancam. Wang Zhousheng. Kalau di hatimu memang masih ada amarah, lampiaskan semuanya padaku. Aku kumamohon, lip. Selesai belai keperkasaan, ayah. Kau. Sampah yang sudah setengah masuk kubur, dibunuh 10 kali pun belum cukup hilangkan benciku. Suruh aku lepaskan balai keperkasaan? Boleh. Patahkan semua urat nadinya, tebas tangan dan kakinya, biar dia menebus dosa pada anakku. Mungkin aku akan mempertimbangkan membiarkan kalian pergi. Tidak bisa. Si Wang Qingfeng ngotot bertaruh. Dia juga. Setiap serangannya tak menahan. Kalian memang kalah. Ini cari ribut tanpa cantik. Masih berani keluar dan berteriak. Kalau bukan karena anakku juga tak akan jadi seperti. Tunggu saja. Membantai seluruh perguruan. Pasti akan kutangkap kau kembali untuk jadi mainan anakku. Kau tak tahu malu. Kalau begitu, ikuti kata Wang, dorong dia keluar. Benar. Kakak seperguruan, tercuam, perguruan gagah perkasa menampung. Sekarang, waktunya dia membalas budi. Kalian. Barusan kalian yang bilang akan bertaruh mati-matian. Sekarang, mendorong si cacat buat menahan pisau. Kalian memang pengecut dan lebih tak tahu. Kakak senior, kami bukan pengecut. Cuma sekarang, kalau korbankan dia sendiri, seluruh perguruan bela diri jaya, ini jelas keputusan yang sangat menguntungkan. Ini benar-benar ketelan. Di saat genting begini, bukannya bersatu melawan musuh, malah menjual kawan demi menyelamatkan diri. Apa ini hasil bertahun-tahun kalian belajar bela diri? Kami cuma ingin hidup. Apa salah kami? Sampai balai kebangkitan ksatria. Semua gara-gara tukang sapu itu. Dia memang harus tanggung jawab. Kak Siho. Benar, kan? Kalian benar. Si Ho. Perguruan silat itu sudah dipaksa. Memang semua ini salah Akue. Salah Akue karena tangan. Dia nggak membunuh Wang Qingfeng. Salah Akue karena tangannya. Dia nggak membunuh Wang Qingfeng apa? Aku, Yun Zihao, meski aku memandang rendah tapi aku juga tak sanggup mengorbankan nyawa orang lain demi menyelamatkan hidupku sendiri. Semuanya. Hari ini perguruan keperkasaan tertimpa, ingin menyelamatkan nyawa itu wajar. Kalau ingin, tak ikut terseret. Sekarang, kalian boleh putus hubungan dengan perguruan keperkasaan, lalu pergi sendiri. Ketua perguruan, itu ucapanmu sendiri. Mulai hari ini, aku bukan lagi murid perguruan ksatria. Saudara-saudara, kita pergi. Aku pamit.
Kalau saudara pergi, kita juga... Eyo. Ayah, aku tidak... Aku bersumpah hidup mati bersama perguruan. Aku juga tidak pergi. Bersumpah sampai mati. Maju mundur bersama perguruan bangkit bela diri. Wan Jusing. Bukannya cuma adu jurus, kami pertaruhkan nyawa ini. Hari ini, kami akan temani kau sampai... Sekumpulan sampah. Karena kalian begitu ingin cari, hari ini akan kubantai kalian. Ketua perguruan, tenang saja, aku Soal hari ini, seharusnya tak melibatkanmu. Kau sudah turun tangan demi perguruan perkasa. Itu membalas budi 5 tahun ini. Pergilah. Benar, aku cepat pergi. Hiduplah dengan baik. Jangan demi kami berkorban sia-sia. Ketua Aula. Bukan tandingan Wang Jiusheng. Pertarungan ini, biar aku saja yang tidak bisa. Wang Jiusheng. Masuk 3 besar di Daxia. 2 tingkat di atas Wang Qingfeng. Kau bukan lawannya. Acek. Si penyapu. Kau sudah melukai anakku. Coba bilang, lebih dulu kuputus urat nadimu. Atau lebih dulu kutebas tangan dan kaki? Sekumpulan orang tak berguna. Para penjahat dunia persilatan. Mulai hari ini, akan kubuat kalian lenyap. Selamanya dari dunia persilatan. Bocah bodoh. Kalau begitu, cepat mulai. Wang Jiusheng. Dasar sampah, selama ini bahkan perguruan kecil pun tak bisa kau bereskan. Kau mau dihukum yang mulia, ya? Ada apa ini? Kenapa langit tiba-tiba jadi gelap? Aura ini. Jangan-jangan ini. Salam untuk sesepuh kedua. Wang Jusing. Yang mulia menyuruhmu ambil sebuah kunci rahasia. Ternyata malah naik ke arena. Kenapa? Main rumah-rumahan kayak anak kecil? Tidak, bukan begitu, tetua. Aku, Bayek. Jangan banyak omong. Cepat bunuh mereka semua. Ambil kembali kuncinya, lalu pulang untuk melapor. Ayah, siapa orang ini? Aura di sekujur tubuhnya, kenapa bisa sekuat ini? Tidak tahu. Dilihat dari gayanya, dia pasti berasal dari perbatasan utara. Bukankah dia orang kasar? Apa yang perlu ditakuti? Itu dia. Yang 5 tahun lalu berturut-turut peringkat 2 di dunia persilatan. Ciu Tiangang. Awalnya kupikir kunci rahasia Wang Jiusheng cuma rumor dunia persilatan yang tak berdasar. Tapi sekarang dia juga bilang aku. Meninggalkan kunci rahasia. Sebenarnya ada apa ini? Saudara. Entah dari mana kalian dengar kabar itu, tapi Balai Zhenwu tidak punya kunci rahasia apa. Kumohon, ampuni kami, biarkan kami pergi. Ucapan Paduka pasti tak mungkin salah. Kalau begitu kau tak tahu, maka hidupmu juga sudah tak ada artinya. Tetua kedua. Jangan-jangan kau sudah meminum obat rahasia Paduka. Benar. Sekarang kekuatanku bukan cuma meningkat drastis, bahkan punya tubuh sekuat baja. Di seluruh dunia, tak ada yang bisa menandingi. Aku kasih kau satu kesempatan terakhir. Serakan. Atau tidak. Kalau menuduh, alasan apapun bisa dicari. Bukan kami tak mau menyerahkan, memang tidak ada. Tak tahu diri. Kalau begitu, bawa orang-orang ini. Mari kita masuk neraka bersama. Tenaga dalamnya sekuat itu. Kurasa kami semua Kalau digab, tetap bukan lawannya. Ayah. Kalian terlalu hati-hati. Setahuku. Wilayah utara itu kumpulan orang kasar, bertenaga besar, kerjanya menggembala dan dalam hal jurus dan kitab rahasia, tak ada bandingannya dengan bela diri kuno negeri Xia. Justru di saat begini, kita harus lebih hati. Takut apa? Lawan sekelas begini. Tak perlu ayah turun tangan. Aku bisa bikin dia babak belur. Tunggu. Ada yang aneh pada dirinya, si tukang sapu. Aku mengaku, memang kau lebih hebat dariku, tapi cuma dari perbatasan utara. Aku bisa bereskan dia sesuka. Lia ini. Hei, si jendut bodoh. Cepat enyah dari perguruan gagah perkasa. Kalau tidak, dengan satu pukulan, akan kubuat kau cacat. Boka. Berani-beraninya kau menghina aku. Gawat, cepat hentikan. Siho. Kakak seperguruan. Kok bisa begini? Organ dalam Sihau kena guncangan parah. Bahkan, karena jurus tinju perguruan bela getar kami. ini tak masuk akal. Bagaimana anak keluarga awan bisa terluka oleh jurus? Aneh sekali. Aku sudah minum obat ajaib buatan Paduka. Bukan cuma jadi kebal. Aku juga bisa membalas semua jurus serangan lawan apa adanya. Semakin kuat tenaga lawan,
Semakin parah juga luka yang Paduka memang hebat. Sampai bisa menganugerahkan kemampuan begini, andai balai pemecah angin milikku punya ini juga. Semua orang jadi, nanti seluruh negeri raya. Kita sudah tak punya lawan lagi. Orang perbatasan utara sebenarnya dari mana? Dia jelas tidak sederhana. Dia kena kutukan pembalik sial. Kurang. Dari mana kamu tahu? Apa kutukan pembalik sial? Aku cuma pernah dengar dari cerita. Begitu terkena Gu penangkal maut, karena pengaruh cacing Gu itu, orang jadi kebal tak terkalahkan. Selain itu, jurus lawan bisa dipantulkan. Tato di lengannya itu adalah tandanya. Ada ilmu sesat seperti ini di dunia. Kalau begitu, meski dewa bela diri angsa putih, tetap tak bisa mengalahkan manusia racun ini. Sekarang baru tahu takut. Sudah terlambat. Hari ini, semua orang di perguruan perkasa harus mati. Kalian menyembunyikan kunci rahasia, dan menghambat urusan besar Paduka. Bunuh tanpa ampun. Tunggu. Si kurang. Tunggu. Aceh. Siapa kau? Rasanya aku pernah lihat kau di suatu tempat. Aku, cuma tukang sapu di perguruan bela diri. Tetua Kejua status and Amelia. Mana mungkin kenal orang seperti... Aceh, cepat turun. Dia monster, kau tak akan bisa Benar, Akue. Kau lupa Zihao terluka? Ilmu silatmu memang tinggi. Lukamu bakal lebih parah. Cepat kembali. Jadi begitu. Kau berani cari mati di depanku? Semua bela diri saling menahan. Setangguh apapun ilmunya. Tetap punya kelemahan sendiri. Aku tak percaya. Di dunia ini, benar-benar tak terkalahkan. Tukang sapu. Kau yang hila. Atau aku yang salah dengar? Kekuatan tetua kedua sekarang. Kurasa bahkan, Dewa perang mob. dia juga tak akan kalah angin. Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya ikut Memang aku bukan siapa-siapa. Tapi, aku menembus jurus pelindung tubuhnya. Sudah mau mati berani sesumbar. Tubuh baja tak terkalah. Dulu dikenal sebagai pertahanan mutlak. Mana mungkin orang sepertimu bisa... Menarik. Karena kau sangat percaya diri. Aku jadi ingin lihat juga. Bagaimana kau menembus jurus pelindungku. Tapi dengar dulu. Kalau kau tak bisa menembusnya, akan kucabik tubuhmu jadi berkeping-keping. Kalau bisa menembusnya, Kalau begitu, aku akan langsung berlutut dan menjadikan lalu sesuai keinginanmu. Akan melepaskan semua orang di Ibale Perkasa. baik. Sepakat. Bocah itu gila, ya? Naik sekarang sama saja cari mati. Tunggu. Lihat sisi kurang, terlihat percaya diri sekali. Siapa tahu dia benar-benar punya cara. Gu pemusnah ini tampaknya tak terkalahkan. Tapi asal cacing Gunya ditemukan, dipaksa keluar dengan tenaga dalam kuat. Tubuh kebal baja ini belum tentu nggak bisa dibobol. Boka. Lagi main trik apa ini? Takut sampai nggak berani buka mata. Tukang sapu ini. Mungkin sadar nggak bakal bisa memecah... Tutup mata dan tunggu mati. Si kurang. Sebenarnya kau lagi ngapain? Aura ini. Dia memakai tenaga dalam untuk merasakan arah gerak cacing Gu di tubuh orang. Ada apa ini? Ada aliran energi sekuat ini di Zhonggongjong. Dia mampu memecahkan tubuh Fajra yang Cuma pura-pura misterius. Aku tak punya waktu buat meladenimu. Matila. Ketemu. tenaga dalam ini. Kau punya. Tenaga dalam sekuat itu. Akhirnya dia bergerak juga. Tetua kedua. Aku mematahkan ilmu badan kebalnya. Yang dia muntahkan itu racun kutukan balik, barusan juga... Bahkan kalau Dewa Silat datang pun. Hasilnya, dipatahkan Akue semudah itu. Akue,
Kok kamu hebat banget? Aku cuma kebetulan tahu cara menahan kutukan itu. Bukan apa-apa. Bagaimanapun juga, orang utara itu bilang, asal kamu bisa mematahkan tubuh kebalnya, dia akan mengangkatmu jadi dia akan melepaskan kita semua. Akur Pembawa Hoki Bagi Perguruan Virayai. Ketua perguru, katanya tetua kedua itu jagoan nomor 2, kok kalah sama tukang sapu? Masa kita harus melepaskan mereka sesuai taruh? Tetua kedua. Syukurlah, tiba tua. Aku tahu kau. Tetua kedua. Kau kenapa? Ada apa dengan orang perbatasan? Kok bunuh orang sendiri? Lihat dia sekarang. Kayaknya nggak Memangnya apa yang nggak menurutku, dia cuma nggak terima kalah dari Akwe, makanya malu lalu marah. Hei, si Tanji bego, ngapain masih bengong? Cepat sini, sujud dan berguru. Akur. Bukannya kau sudah mematahkan jurus bagaimana dia bisa begini? Itu Gu Pemantul Bala. Gu Pemantul Bala yang ditanam bisa membuat petarung jadi Tenaganya juga Tapi sekarang, Gu saling bergantung dengannya dipaksa keluar dari tubuhnya. Jadi, dia pun kehilangan kesadaran. Berubah jadi raga kosong yang cuma tahu membunuh. Kalau dia terus membantai, akan berlangsung berapa? Bunuh sampai tak ada yang tersisa. Jangan gegabah. Satu-satunya cara melumpuhkan dia. Kalau tidak, dia akan terus menyerang. Gampang sekali kau bilang. Jati diri tetua kedua adalah jagoan nomor 2 negeri Daxi. Meski ilmu tubuh kebal emas, kekuatannya masih di bawah dewa perang Mo Bai Hong. Bukankah itu? Tak ada di sini yang bisa melawannya. Kalau dia sekuat itu, apa kita semua cuma bisa menunggu mati di sini? Balai Cengwu pernah menolongku. Aku tak bisa diam saja melihat kalian semua mati di sini. Tapi kalau aku turun tangan menundukkan Ciu Tiangang, identitasku pasti terbongkar. Aku ada satu cara yang bisa membuat kita lolos dari bencana. Cara apa? Bayarkan dia. Menahan Techua Kejua. Yang lain. Kabur selagi ada. Sama sekali tidak. Bukannya tadi kau, orang ini, jagoan nomor 2 di negeri A. Kalau kau dorong si kurang keluar, sama saja. Memangnya kenapa? Kalau bukan karena tukang sapu ini ngotot memecahkan badan. Techua Kejua Takakan Lapis Kendali. Benar, tetua kedua. C'est 40 sur Udia Berkorban Sedikit demi kita Semuat et Tapide. Tidak Panta, HEI, Tukang Sapu, Maju. Mati dikubur bersamamu? Nona Awan, Ketua A. kalian pergi dulu. Aku akan menahannya. Akue, jangan pergi. Akue, jangan pergi. Ciu Tiangang ilmu silatnya sangat tinggi, dan sekarang kalau kamu pergi, bisa Benar. mati. Semua orang di perguru harus maju mundur bersama. Tak ada alasan biarkan satu orang mati demi yang lain hidup. Ketua perguru, Aku masih tunggu apa? Ketua Avan. Asal tukang sapu ini bisa membantu lolos dari bencana ini, maka dan permusuhan dengan perguruan Ksatria Jaya, kami tak akan cari masalah. bagaimana? Dalam mimpimu, Raja Sembilan Naik, hari ini kalian yang datang cari gara-gara, dan kalian juga berkali-kali memaksa kami hingga jalan. Bahkan taruhan soal memecahkan tubuh kebal itu kalian yang lebih dulu mengusulkannya. Atas dasar sekarang kalau kalian menyalahkan si kurang seorang. Ya, Betul. Kami tak mungkin membiarkan si kurang. Kalau baik-baik tak mau, rasakan kerasnya. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau seluruh Balai Chenwu ikut dikubur bersama tukang sapu ini. Gawat, dia sengaja memancing Ciu Tiangang ke sini. dia cari mati sendiri. Kita pergi. Sayap. Kita tak bisa urus sebanyak itu lagi. Menyelamatkan orang lebih penting. Dewa Bela Diri Montag. Kenapa dia bisa datang Ketua Jangan-jangan dia tahu kita membantai perguruan lain. Jadi, buat menangkap kita? Mustahil. Walau Montag Bai Hong Dewa. Dia tergila-gila pada ilmu bela diri, dan tak suka ikut. Kali ini dia datang mungkin juga. apa? Mungkin dia datang melindungi perguruan pemecah angin. Paviliun Pemuja Bulan tempat penyelenggara turnamen besar dunia persilatan, Perguruan pemecah angin. termasuk perguruan sangat kuat di dunia. Dewa bela diri tak ingin kami celaka. Siapa dia? Sampai dengan mudah melawan Ciu Tiangang. Kelehatannya. kekuatan pendekar wanita ini di atas Ciu Tiangang. Ciu Tiangang itu peringkat 2 di Dacia. Kalau begitu, dia ini? Aku tahu sekarang. Jia Devasila, Mobayong. Aku datang terlalu cepat. Kalau tidak, masih bisa melihat langsung betapa hebat kekuatanmu saat turun. Cepat selesaikan. Salam. Dua Silat. Hormat pada Dewa Silat. Dia benar-benar Dewa Silat. Pendekar terkuat di persilatan Dacia. Ternyata dia perempuan. Cepat beri hormat.
Hormat pada dewa silat. Akue. Cepat berlutut. Tukang s'appuie. Berani menghina dewa silat. Kali ini pasti bikin dia hancur selamanya. Bereskan perguruan perkasa sampai tuntas. Lapor, Dewa Bela Diri. Orang-orang licik dari perguruan telah melukai putraku dan membuat jago nomor 2 negeri agung jadi seperti ini. Orang sekejam dan selicik Dari dunia persil, kumohon, Dewa Bela Diri, beri hukuman terbaik. Dewa Bela Diri sungguh. Hari ini, balai angin patah lebih dulu datang cari dan mereka berkali-kali mengancam nyawa kami. Kami terpaksa melukai orang demi membela senior Chiu ini. Dialah yang melatih ilmu jadi dia menanggung. Ini tak ada hubungannya dengan aku. Benar. Kalau memang mau menghukum kami orang-orang dari perguruan, siap mengaku bersalah. Tapi si Pinkang Bert Indak demi melindungi kami. Kami mohon, jangan hukum dia. Menurutku, si pincang tidak. Mohon kemurahan hati Dewa Bela Diri. Ampuni dia. Bangunlah. Aku jadi penasaran. Rasanya dilindungi sekelompok orang lemah seperti ini. Walau kekuatan mereka tidak besar, tapi demi keyakinan, mereka rela mempertaruhkan nyawa. Kalau dilihat dari sisi tertentu, mereka tak terkalahkan. Aku akan bantu melindungi Power Tearing dan Baik. Janji. Tukang sapu. Apa yang kau bicarakan pada Dewa Bela Diri punya Pasti tidak akan terhasut olehmu. Dewa Bela Diri. Kenapa Anda malah membantu mereka? Dalam pertandingan besar dunia, Perguruan pemecah, perguruan yang paling mungkin meraih hasil terbaik. Wang 9 naik. Kau tak tahu aku tahu alasan kekuatan perguruan pemecah angin meningkat pesat. Ini demi. Tentu saja, murid-muridku rajin berlatih, Mana berani aku bohong. Setahun, kau membantai 3 perguruan besar. Mencuri kitab rahasia dunia. Dan merekrut para jagoan dari Semua perbuatanmu. Kau kira bisa tutupi? Kalau bukan karena turnamen besar hari ini akan kubereskan kau. Aku. Kenapa belum pergi? Baik. Terima kasih, Padu. Cepat pergi. perguruan gagah perkasa berterima kasih kepada Dewa. Terima kasih, Dewa Perang, sudah menolong. Bangunlah. Paduka Dewa Perang, atas budi penyelam, aku tak bisa membalas. Emo Bai Hong bukan orang yang saka aikit camper. Hari ini aku turun tangan demi 1 orang. Siapa? Jia. A Q. Bukankah dia cuma tukang? Mana mungkin dia kenal Dewa Bela Diri? Turnamen besar dunia persilatan segera dimulai. Cepat kembali. Katamu kau mau bertarung denganku. Jangan ingkar janji. Turnamen besar persilatan menunggumu. Aku tidak salah dengar. Dewi Silat 5 tahun berturut-turut jadi nomor 1 mutlak di dunia. Dia mau bertarung dengan si kurang. Zhonggong. Kau lebih kuat daripada Dewi Silat? Kau juga lihat peringkatku barusan tadi. Menurutmu? Iya juga. Kau cuma peringkat 5 di negeri Xia. Bedanya dengan Dewa Perang jauh banget. Beberapa tahun Dewa Perang cari sampai kelewatan. Begitu ketemu yang agak kuat, langsung mau adu. Sekarang akhirnya kau ngaku aku hebat, Tentu. Aku pisahkan urusan pribadi dan urusan dia yang terkuat di perguruan perkasa. Aku terima. Si kurang. Kau ketua. Perguruan damai? Bukan. Lalu, dia ini siapa? Bukan apa-apa. Soal hari ini, kalian semua sudah bekerja keras. Pulanglah buat istirahat dan obati luka. Acie. Kau tak apa-apa? Nona Awan, terima kasih. Terima kasih hari ini. Berkali-kali mempertaruhkan nyawa demi mulai sekarang. Aku akan melindungi orang-orang Balai Gagah Perkasa. Tak berguna. Perguruan sekecil itu tak becus kalian sampai mengusik Dewa Bela Diri Bangau Putih. Bagaimana kalian bekerja? Ampun tuanku. Awalnya semua berjalan lancar. Tiba-tiba muncul tukang sapu. Ilmu silatnya benar-benar dia tak hanya melukai putraku parah. Bahkan jurus tubuh baja tetua kedua pun patahkan. Kami benar-benar kehabisan akal. Tukang sapu. Bahkan mematahkan ilmu santetku. Selama ini dia orang perguruan perkasa. Bukan. Hari ini ku dengar, dia sudah menyapu lantai. 5 tahun lalu dia masuk balai perkasa. 5 tahun lalu. Bukankah itu tahun dia menghilang dulu? Jangan dia ITU. Apapun caranya, bawa dia masuk ke turnamen dunia aku.
Akan menemuinya sendiri. Hamba Patu. Sekarang orang-orang jahat berkuasa. Mereka bukan cuma mau mencelakai dunia persilatan. Mereka bilang aku meninggalkan kunci rahasia. Dan membantai banyak perguruan. Semua ini cuma untuk memancingku masuk perangkap. Ayah. Ibu. Kalau arwah kalian masih ada di langit, beritahu anakmu. Kali ini. Haruskah aku turun tangan? Ini. Akue. Akue celaka. Nona Awan. Ada apa? Ayahku dan Gagah diculik. Apa? Apa? Orang-orang balai pemecah angin hari naik pitam. Makanya datang cari balas. Si kurang. Kau hebat sekali. Aku mohon, bantu aku, selamatkan mereka. Nona Awan. Jangan panik. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ayah dan Gagah merawat luka di kamar. Aku pergi ke kamar untuk mencari mereka. Tapi kamar itu kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi di dalam kamar, aku menemukan secarik surat ini. Turnamen besar persilatan. Ini jelas mengincarku. Kelihatannya dalang dibalik semua ini. Hari ini sudah tahu identitasku. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Ketua Balai dan Awan Putra Perkasa di tangan orang itu. Demi keselamatan mereka, kita cuma bisa menuruti perintahnya. Besok pagi-pagi, kita pergi ke turnamen besar dunia persilatan. Ini perguruan nomor 1 di... Paviliun penyembah bulan. Wah, megah sekali. Sudahlah, jangan lihat-lihat, kakak seperguruan membawa kita karena ada urusan penting. C. Menurutmu, si Hao benar ada di paviliun penyembah bulan? Besar kemungkinan. Dalang dibalik semua ini susah payah memancing kita ke turnamen besar persilatan. Artinya, dia pasti bersembunyi di sini. Turnamen besar persilatan ini makin tahun makin payah. Kucing anjing sembarangan juga bisa ikut. Benar sekali. Lihat pakaian kalian, dari perguruan kecil di pelosok miskin, kan? Kutarik kalian enyah. Kalau tidak, kalau mati dipukul di atas aren, jangan salahkan kami karena terlalu kejam. Si penyapu. Kalian datang ke turnamen besar dunia persilatan. Kali ini, pasti kuhabisi kau. Dia itu. 3 besar di negeri agung. Raja 9 naik. Perguruan kecil ini. Kok menyinggung dia? Cari mati. Bahkan senior raja berani kalian. Menurutku, hari ini mereka tamat. Boka. Kau tak hanya sudah menghancurkan seluruh meridian putra, tapi juga membuat seumur hidup tak bisa berlatih. Kali ini, aku pasti akan membuatmu berharap mati tapi tak bisa. Jadi. Kau menculik ketua balai dan mereka. Memancing kami datang ke turnamen besar dunia persilatan. Memangnya kenapa? Kalian sudah bikin anakku jadi begitu. Aku akan membalaskan dendamnya. Wang Jiusheng, kalau berani mencelakai ayah, aku pasti tak akan mengampunimu. Cuma kau. Sayangnya, setelah hari ini, Aku bukan cuma 2 orang itu. Aku akan mengikatmu dan membawamu kembali. Kau akan melayani putraku seumur hidup. Nona Yun. Dia sengaja memancingmu agar menyerang. Jangan kena tipu. Wang Jiusheng. Kalau kau mau membunuh ketua dan yang lain, dari tadi sudah dilakukan. Bicara. Orang di belakangmu sengaja memancing kami ke sini. Apa maunya? Apa yang kau bilang? Aku sama sekali tak paham. Baik. Kalau begitu, tak perlu buang-buang waktu lagi. Nona Awan, ayo kita... Parenti. Tukang sapu. Lumayan juga otakmu. Memancing kalian ke sini. Memang itu maksud yang mulia. Yang mulia bilang. Asal kamu jadi nomor 1 di dunia persilatan kali ini. Dia akan melepaskan 2 orang itu. Nomor 1 di dunia persilatan? Terlalu memaksa? Acie, apa maksud yang mulia ini? Mungkin dia mau menguji kekuatanku lewat turnamen besar dunia persilatan. Kenapa diam saja? Kurasa kalian nggak punya kemampuan itu. Kalau begitu, Jangan salahkan Paduka kalau bertindak tanpa ampun. Bunuh orang itu. tunggu. Tadi kamu bilang, asal jadi nomor 1 di dunia persilatan, kamu akan membebaskan ketua Padepokan. Kamu harus tepati janjimu. Tentu. Oke. Aku janji padamu. Aku nggak salah dengar, kan? Anak ini,
Masa dia benar-benar merasa bisa jadi juara? Menurutku, dia cuma kurang tahu dunia. Atau sudah gila. Menurutku, Dia memang gak tahu diri. kalian datang cari mati. Akan kubuat kalian tahu. Harga karena melukai anakku. Acue, untuk jadi yang terbaik bukan cuma harus juara di 2 pertandingan, tapi pada akhirnya juga melawan Dewa Bela Diri, Mob. Ini, apa kita benar-benar bisa? Tenang saja. Aku akan cari cara. Ayo. Ciu Tiankang, kenapa dia ada di sini? Bukannya dia terluka parah oleh Dewa Silat Mo Baihong? Mungkin ada ahli hebat yang mengobatinya. Pertandingan besar kali ini tidak sesederhana itu. Kita harus sangat berhati-hati. Semua pendekar, perhati, turnamen dunia persilatan kali ini ada 2 babak. Babak pertama, uji tenaga dalam. Para pemenang 4 besar. Boleh masuk ke babak kedua. Adu kekuatan. Pemenang terakhir akan melawanku. Untuk menentukan jagoan baru nomor 1 di dunia persilatan. Kali ini, aku pasti akan bertarung denganmu. Pinayatakan. Turnamen besar dunia resmi dimulai. Babak pertama adu tenaga dalam. Berdiri di luar garis batas. Menggerakkan paku besi hitam dengan tenaga agar mengenainya ke sasaran kayu. Siapa yang paling banyak kena? Dalam pemenangnya. Ini terlalu sulit, kan? Paku besi hitam ini saja beratnya 100. Menggerakannya saja sudah. Apalagi harus kena sasaran kayu yang 5 meter jauhnya. Kecuali tenaga dalamnya sangat kuat. Dan kendalinya hebat, kalau tidak sama sekali mustahil. Iya, kalau tidak, kenapa cuma pilih 4 orang masuk ronde kedua? Sepertinya, kami sudah tak ada harapan. Aku duluan. Baik, baik. Ternyata kena 5. Pantas saja, dia memang jagoan 3 besar negeri Xia Agung. Berikutnya, Acue. Dengan kemampuanku, kurasa tak bisa masuk jajaran depan. Harus mengandalkanmu, Acue. Ulurkan tanganmu. Ingat mantra ini. Nanti, seharusnya akan berguna. Lima, ya. Lima, oh, 5. 5 Hebat sekali. Benar-benar hebat. ACU, ACU. Mantra ini meningkatkan tenaga dalamku. Tapi mantra seajaib ini. Acu. Kamu siapa? Yang benar, kekuatannya setara dengan senior Wang Jiusheng. Dia 3 besar Daxia, bukannya dari perguruan bela diri kampung, kok bisa sekuat ini? Nanti, jangan-jangan dia jadi Mimpi saja. tetua kedua. Kalau mau juara 1, lewati aku dulu. Tukang sapu. Lihat itu, Kalau mau jadi nomor 1 di dunia harus melampaui tetua kedua. Ciu Tiangang 5 tahun jadi nomor 2 di Daxia. Dia cuma di bawah Dewa Silat, Mo Baihong. Melampaui dia, kecuali Dewa turun ke dunia. Napain Bengong. Jilaranmu. Acue. Aku percaya padamu. Jia Zhila. Dia mengerahkan semua paku besi hitam. Dia kira bisa melampaui sepuh Qiu? Badut Murahin. Mana Mungkin. Kukira kau bisa mengenai semua paku besi hitam. Sekarang kelihatan. Cuma hoki. Bisa juga begitu, bukannya ini cuma ngandelin mengerahkan semua paku besi hitam, orang cacat juga pasti kena beberapa. Quelle idée à Tokuda? Sebentar lagi, Saat bertarung, kelihatan kemampuan asli. akan kuumumkan hasil babak pertama. Acue dan Ciu Tiangang sama-sama juara. Wang Jiayusheng juara 2, Yun Qianro juara 3. Keempat orang masuk ke babak kedua. Laga langsung. Acue. Setelah ini, tinggal kita yang berjuang. Boka. Dulu di perguruan Zhenwu, gara-gara kamu aku hampir mati.
Di pertandingan kali ini, pasti kubuat hidupmu lebih buruk dari mati. Gimana ini? Kamu sudah bikin Ciu Tiang ini. Nanti saat tanding, dia pasti nyerang. Tenang saja. Aku sudah punya cara menghadapinya. Ayo. Benar, cuma kena 7. Itu bukan kemampuan Ning Kue. Ini. Paku besi hitam itu bukan meleset, tapi langsung menembus sasaran lalu jatuh ke tanah. Putaran kedua pertandingan akan berlangsung 1 lawan 1. Masing-masing peserta akan ditentukan oleh undian angka sama. Bentuk kelompok. Selama pertarungan, siapapun yang jatuh dari arena langsung gugur. 2 orang terakhir yang menang akan masuk ke final. Baik, buka undiannya. Ah, Dunia memang sempit, ya. Kali ini aku pasti tidak akan mengalah. Si tukang sapu. Di balai bela diri, aku sudah ingin membunuhmu untuk membalas, tapi tetua kedua mengacaukannya. Kali ini, kulihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Aku belum tahu tujuan orang di balik semua ini membawaku ke sini. Sebaiknya, jangan dulu buka kekuatan. Gerakan bocah ini tak sempat kulihat jelas. Dia tetap mampu menghindari serangan sesepuh. Cuma trik receh. Sesepuh raja bahkan belum mengerah. Begitu beliau serius. Ajal bocah ini tiba. Masih belum menyerang? Kau pikir aku tak berani membunuhmu? Lawan kau. Aku tak perlu bergerak. Pun tetap bisa menang. Sombong sekali, karena kau cari mati sendiri. Jangan salahkan aku. Aceh, hati-hati. Babak pertama, Wanjising Tersinker. Kita menang. Kita menang. Ketua balai. Ketua balai, Anda tidak... Aku kalah. Masa sih? Ini bahkan belum mulai bertarung. Kok sudah selesai? Kalau tidak salah ingat, di putaran kedua pertandingan besar Wuren tahun sebelumnya, para jagoan bertarung sengit dan tak terpisah. Kenapa tahun ini? Bukannya ada 2 biang rusuh yang bisa nyelip masuk? Tadi lihat, dia nggak berani melawan senior Wang Jusheng secara... Makanya dia pakai cara licik. Jerambelan bodoh. Herakan tubuh Ningke barusan. Meski mendalaminya seumur hidup, tetap tak akan sampai 1/10-nya. Akwe, kamu hebat sekali. Kamu benar-benar mengalahkan Wang Jiusheng. Nona Yun, Ciu Tiangang licik. Nanti kalau berhadapan dengannya, jangan sok kuat. Cari kesempatan lompat turun dari arena dan sisanya. Serahkan padaku. Tiangang. Pesan suara dari Yang Mulia, tukang sapu itu. Selama ini menyembunyikan kekuatannya. Kita harus cari cara agar dia mengerahkan seluruh Perempuan ini. Mungkin titik lemahnya. Bersiap mati. Nona Awan. Kakak Seperguruan Tertua. Nona Awan. Cepat cari cara buat turun dan mengaku kalah. Nona Awan. Apaan sih? Perempuan ini cuma segitu kemampuannya. Sesepuh bulu padanya. Benar-benar menindas sepihak. 2 orang ini licik sekali. Orang yang tak tahu diri pantas dihukum. Senior CI, lanjut pukul dia, lanjut pukul dia. Gawat. Melihat situasinya, Ciu Tiankang tak akan membiarkan Nona Yun menyerah. Kali ini, dia memang datang untuk membunuh. Ciu Tiankang. Kalau kau marah, lampiaskan padaku. Menindas perempuan lemah, hebat apanya. Tukang sapu. Karena kau begitu peduli. Baik. Asal kau berlutut dan mohon padaku. Akan kuizinkan dia turun dan mengaku kalah.
Ciu Tiangang. Aku peringatkan kau. Kalau kau masih Sentuh dia sedikit saja. Aku pasti bikin hidupmu lebih buruk dari mati. masih berani banyak bacot? Lihat saja aku berani atau tidak. Xiu Tianggan, mau membunuh orang di arena tepat di depan mataku? Tuan Dewa Perang, Belum ada yang turun dari arena. pemenangnya belum ditentukan. Kau lupa aturan yang kau buat sendiri? Boka. Sudah pikirkan belum? Jadi berlutut atau tidak? Akue. Jangan berlutut. Jangan sekali-kali berlutut. Ternyata kau sangat kasihan pada kekasihmu itu. Kalau begitu akan kuhancurkan kedua tanganmu. Cukup. Aku berlutut. Jangan berlutut. Akue. Jangan. Nona Yun. Aku pernah berjanji padamu. Akan melindungi semua orang perguruan bela diri bangkit. Jadi, aku tak akan membiarkanmu terluka. Ciu Tiangang. Sebaiknya kau tepati janjimu. Cepetan. Dari tadi juga kau memang pengecut yang naik pakai cara kotor begini memang pantas dihukum. Betul. Kalau dunia persilatan negeri agung direbut orang macam Itu benar-benar tamat. enyah dari dunia persilatan, enyah Dari dunia. enyah dari negeri agung, enyah dari dunia persilatan, enyah dari negeri agung. Sujudnya lumayan rapi juga. Atau begini, sekalian kau tahu 2 kali lagi buatku. Xiu Tianggan, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Lalu soal dia yang dulu bikin aku kehilangan kendali di Balai Zhenwu, itu mau dihitung bagaimana? Ciu Tiangang. Sebenarnya maumu apa? Aku cuma penasaran. Kau begitu peduli pada gadis ini. Kalau kubunuh dia di depanmu, kira-kira bagaimana reaksimu? Berani juga kau. Aku memang tak berani. Kalau begitu, lihat baik-baik. Tuan Dewa Perang. Berani merusak aturan duel. Kau tidak takut dimarahi ketua pavilion pemuja? Jelas sekali siapa yang menang dan kalah antara kau dan Gad. Menurutku, tak usah lanjut bertanding. Nona Yun. Kau tidak apa-apa? Akue. Nona Yun. Yun. Jaga Nona Yun baik-baik. Ciu Tiankang. Kau mau bertarung, ya? Aku lawan kau. Segitu inginnya kau. Balas dendam buat perempuan. Baik. Pertarungan ini, nyawamu jadi taruhan. Kau berani? Apa yang harus kutakuti? Apa? Dia benar-benar setuju. Bertarung hidup mati dengan sesepuh. Apa dia sudah bosan hidup? Orang desa yang nekat. Bodohnya keterlaluan. Nanti kulihat bagaimana dia mengakhirinya. Tukang sapu. Anggap saja kau lumayan punya nyali. Nanti akan kuberi kau kematian yang cepat. Kalau begitu, mohon Dewa Perang jadi saksi untuk pertarungan ini. Kalau belum mati, belum selesai. Baik. Karena kalian berdua sudah sepakat, aku juga tak akan merusak suasana. Bocah yang tak tahu diri. Akan kubunuh kau dulu. Lalu kulenyapkan seluruh keluarga Yun Yonggang. Sialan. Jadi kau. Mana mungkin. Ternyata Tuan benar. Kau memang selama ini menyembunyikan kekuatanmu. Kau. Siapa sebenarnya? Siapa aku tidak penting.
Kau cuma perlu tahu, hari ini adalah hari kematianmu. Siapa dia? Itu ketua paviliun pemuja bulan, Chi Tiendao. Kenapa sampai turun gunung? Katanya, sejak 5 tahun lalu. Setelah dewa bela diri Ning Cue dia terus menyepi untuk berkult. Sekarang. Semua urusan diserahkan pada dewa bela Mo Baihong yang menanganinya. Kenapa hari ini muncul di arena turnamen besar? Salah. Di turnamen? Kau ini dewa bela. Sebenarnya bagaimana Aku. anak muda datang ke paviliun pemuja bulan untuk apa maksudnya? Jelas Ciu Tiangang yang lebih dulu membunuh kakak, yang dilakukan Akue demi menegakkan keadilan. Apa salahnya? Benar. Saat kakak seperguruan tertua kami hampir dipukuli, sekarang malah muncul. Kalian mau melindungi pembunuh itu? Akue. Akue. Nona Awan. Si kurang. Kakak seperguruan tertua, ada apa? Organ dalamnya retak. Pusat tenaganya rusak. Gimana ini, si kurang? Kari Karabua, c'est la mat Kankaka. Aku akan pakai tenaga dalam dulu, buat lindungi nadi jantungnya. Nona Awan. Kalau bukan karena Kau dan ketua balai dan yang lain tak akan kena musibah begini. Kali ini, kau harus kuat bertahan. tak kusangka tukang sapu ternyata sekuat itu. Tetua kedua pun dibuat luka parah Selagi dia sedang mengobati gadis kecil. Cepat lari. Nona Yun. Tenang saja. Aku pasti akan membuat Ciu Tiankang membayar harganya. aku dan dia punya kesepakatan. Pertarungan ini bukan cuma menentukan Tapi juga hidup atau mati. Sekarang, semuanya belum berakhir. Berhenti. anak muda. Orang tuamu. Saat dibunuh dulu. Kalau sikapmu begini, Kau sudah lama membalaskan dendam mereka. Apa katamu? Apa katamu? Mau apa? Lepaskan guruku. Sebenarnya maksudmu apa? Hubungannya dengan kejadian tahun itu? Anak muda, tenang dulu. aku cuma mau bilang padamu, terus-terusan dikuasai oleh kebencian itu bukan hal baik. Sebenarnya maksudmu apa? 5 tahun lalu, karena kebencian, kau memilih meninggalkan bela diri yang paling kau cintai. Bersembunyi pakai nama lain sampai sekarang. Dan sekarang, kamu malah karena kebencian, hampir membongkar jati dirimu. Menurutmu semua ini adalah yang paling ingin dilihat orang tuamu? Sebenarnya siapa kamu? Aku. Cuma orang yang tahu sedikit soal masa lalu. Kapan balas dendam ini akan berakhir? Xixiangang. Dia melukai orang saat pertandingan besar. Paviliun Pemuja Bulan akan menghukumnya. Aku mohon, anak muda. Beri orang tua ini sedikit muka. Ini obat luka. Buatan Paviliun Pemuja. Luka Nona ini cukup parah. Obat ini bisa membantunya pulih total. Semuanya. Kejadian hari ini adalah kelalaian Paviliun Pemuja Bulan. Aku umumkan. Pertandingan besar hari ini hasilnya dibatalkan. Kita tanding lagi lain hari. Sampai di sini. Bubar saja. Gawat. Raja 9 naik. Bagaimana ini, si kurang? Si kurang. Mereka dari Wang Yusheng. Tak akan membawa ketua balai. Luka Nona Yun sekarang parah. Kita pulang dulu ke balai Zenwu. Lalu, baru kirim orang mencari keberadaan ketua balai. Yang dikatakan tetua itu benar. Ini memang obat luka yang sangat bagus. Ayah. Jangan. Zihao, jangan. Ayah. Kemari.
Nona Yun, kau sudah sadar. Aku ini. Saat pertandingan besar, kau dipukul parah oleh Ciu Tiangang. Tapi, sekarang tenaga dalam Hampir pulih. beberapa hari lagi, aku akan sembuh total. Aciu. Kukira aku tadi hampir mati. Syukurlah. Kalau begitu, kita. Lalu siapa yang menyelamatkanku? Bagaimana kita bisa pergi? waktu itu, Ciu Tiangang mengancamku dengan nyawamu. Dan memaksaku berlutut. Tapi kemudian, dia tiba-tiba berubah pikiran. Mo Bai Hong yang menyelamatkanmu. Tapi, aku terlalu panik. Kau harus bunuh Ciu Tiangang. Guru Mo Bai Hong, Ci Tiandao, muncul. Dan memberimu obat untuk menyembuhkan luka. Jadi maksudmu, Dewa bela diri Mo Bai Hong yang menyelamatkanku. Dan kau hampir membunuh Ciu Tiangang lagi. Pada Ketua Paviliun Pemuja Bulan, yang muncul menyelamatkannya. Nona Awan. Semuanya terjadi mendadak. Raja Sembilan naik kabur saat keadaan kacau. Jadi, aku belum dapat kabar tentang ketua aula. Tapi tenang saja. Aku pasti akan menyelamatkan mereka. Aku percaya padamu. Tapi langit baja ini, dia peringkat 2 dunia persilatan. Kau hampir membunuhnya. Sebenarnya siapa kau? Aku. Sudahlah. Kalau kau tak mau bilang, lupakan saja. Pokoknya aku percaya pada... Terima kasih, Nona Awan. Tapi sekarang, aku tak berniat menyembunyikannya lagi. Sebenarnya, beberapa hari ini, semua kamu alami dengan perguruan jago. Terjadi gara-gara aku. Gara-gara kamu? Maksudmu orang seperti Wang Jiusheng dan Qiu Tiangang datang buat ngincer kamu? Namaku bukan Akue. Namaku Ningkue. Ning Kue? Jangan-jangan kamu itu yang... 5 tahun lalu. Saat aku lagi jadi nomor 1 di dunia persilatan. Setelah pulang ke rumah, aku malah mendapati orang tuaku dibunuh musuh. Setelah itu, aku merasa akulah yang tak langsung membunuh mereka. Jadi tiap hari aku hidup linglung. Sampai akhirnya aku bertemu denganmu. Tuan, Anda baik-baik saja? Tuan, perlu kuantar ke tabib? Setelah itu, kau dan ketua aula menerimaku. Sejak saat itu, aku bertekad. Tak mau lagi ikut campur urusan dunia persilatan. Tak sangka, Wang Jiusheng dan mereka, demi memaksaku muncul, malah sengaja mengarang soal 4 kunci rahasia. Dan membantai perguruan bela diri di mana-mana. Jadi begitu. Jadi, mereka datang ke Balai Kebangkitan Ilmu Silat dan mengetahui siapa dirimu. Mereka menculik ayahku dan yang lain. Hanya untuk memancingmu ikut turnamen besar dunia persilatan. Maaf, Nona Awan. Semua ini gara-gara aku. Balai Kebangkitan Ilmu Silat. Jadi ikut tertimpa musibah gara-gara ini. Tidak. Aku tidak menyalahkanmu. Yang salah itu Wang Jiusheng dan orang mereka licik dan menjijikan. Aku cuma khawatir tentang ayahku dan... Tak usah khawatir soal dia. Kali ini pertandingan dunia persilatan dihentikan mendadak. Orang di balik semua ini belum mencapai tujuan. Jadi, dia akan memakai nyawa ketua padepokan untuk menekanku. Tenang saja. Untuk sementara, mereka tak akan kenapa-kenapa. Ternyata tebakanku benar. Dia memang orang Yang kucari selama 5 tahun. Paducah. Turnamen dunia persilatan sudah selesai, tukang sapu juga sudah Selanjutnya, apa kita lakukan? Bukannya kita masih punya 2 sandera? Bawa mereka ke sini. Ayah. Bukankah itu Wang Jiusheng? Berani sekali, di hadapan Yang Mulia, masih belum juga berlutut? Qi Xiangang. Dia inilah dalang di belakang kalian, ya? Aku, Yun Yonggang, seumur hidup ini, berlutut pada orang, berlutut pada leluhur perguruan, pada langit dan bumi. Tapi aku tak pernah berlutut pada bajingan keji yang mencelakai. Kau cari mati. Ketua Balai Awan. Dulu kau juga. Masuk 10 jagoan terhebat di Siaraya. Sekarang Balai Bela Perkasamu. malah jadi sesepi ini. Ketua Balai Awan. Aku punya satu cara.
Membuat perguruan bela kembali ke puncak. Entahlah, apa kau tertarik? Sebenarnya apa maumu? Kurasa. Kau juga sudah menebak. Siapa tukang sapu itu? Sekarang, Orang yang paling dia percaya berasal dari perguruan kebangkitan bela. kau tinggal suapkan obat ini padanya. Begitu aku satukan dunia persilatan negeri agung. Pasti kau dapat imbalan besar. Mustahil. Aku tak akan mencelakai orang yang pernah menolongku. Yang baik-baik ditolak. Maunya yang keras. Jangan pukul ayahku. Lepaskan ayahku. Lepaskan dia. Bisa. Kalau Raken ini. Biar aku yang pergi. Kenapa? Nggak setuju? Teruskan saja. Berhenti. Aku yang pergi. Masih belum ada kabar ayahku, Kakak seperguru. orang yang bisa kita. Semuanya sudah kita pakai. Tapi tetap tak ada petunjuk sedikit pun. Gimana? Aku kurasa ayahku dan yang lain mungkin. Kakak tertua. Aku Kabar baik. Kakak tertua, Kak Zihao, dia sudah kembali. Apa? Dia di mana? Kek. Zihao. Akhirnya kamu pulang juga. Kamu tahu, aku secemas apa sama kamu? Kek. Aku kira aku nggak bakal bisa ketemu kamu lagi. Syukurlah kamu sudah pulang. Ayah di mana? Kenapa dia tidak ikut denganmu? Ayah. Ayah di tangan Wang Jiusheng. Wang Jiusheng? Bagaimana kau bisa kabur? Kenapa tidak bawa dia juga? Aku. Nona Yun. Yun Zihao baru saja mengalami hal seperti itu. Pasti dia sangat terkejut. Biarkan dia. Pulang dan istirahat dulu. Kek. Pergi kumpulkan orang-orang. Aku akan bawa kalian ke sana. Baik. Kembali ke kamar dan istirahat dulu. Kalau sudah siap, aku akan menjemputmu. Siapa? Aku. Q. Mas. Kako ke Siningapin? Kulihat darah di badanmu, kau terluka. Jadi aku datang buat lihat. Lepas bajumu. T'accusa. Aku tak apa-apa. Obatnya ku taruh di sini. Kalau perlu, langsung saja pakai. Tunggu. Ada apa? Aku ada yang mau kukatakan pada. Ada apa? Dulu. Kamu selalu dekat dengan kakakku. Aku tidak suka melihat. Aku selalu menyudutkan dan bilang hal-hal yang Ini salahku. Soal itu. Sebenarnya tak pernah kupedulikan. Tapi aku peduli. Dulu bilang kau tak tapi ilmu silatmu hebat. Dan kau juga menyelamatkan semua orang di perguruan bela diri bangkit. Aku harus minta maaf padamu. Kalau kau bisa memaafkanku, Minumlah sekangkir teh damai. Kalau tak bisa, pergi saja. Pegang ini. ada apa? Wajahmu. Kok kelihatan gak beres? Ihao. Aku kok kamu juga ada? Kalau sudah siap, kita berangkat. Zihao. Di depan gak ada jalan. Kau yakin di sini? Semuanya hati-hati. Tempat ini kondisinya khusus. Mudah sekali dikepung. Baru sadar sekarang? Sudah terlambat. Kalian semua. Kita bertemu lagi. Benar-benar kebetulan ya. Ciu Tiankang. Bukannya dia sudah dihukum berat oleh Paviliun Pemuja Bulan? Kenapa dia bisa muncul di sini? Jadi sudah lama bersembunyi di... Memangnya kenapa? Cuma dengan kalian, masih mau selamatkan orang dari tangan yang mulia. Kalian tak sadar. Semua ini sudah kendali yang mulia. Wang Jiusheng. Maumu apa?
Cepat lepaskan ayah. Asal kalian serahkan tukang sapu ini. Yang mulia akan melepaskan kalian. Semuanya. Siapa tahu? Dia malah akan menerima perguruan Zhenwu jadi anak buah dan membawa kalian menuju kejayaan. Buat apa banyak bicara? Ngapain lagi? Cepat bunuh semuanya. Ikat mereka dan bawa pulang, lapor pada Yang Mulia. Ciu Tiangang. Menurutmu, kekuatan kalian berdua? Kalian bisa kalahkan aku? Coba saja dulu baru tahu. Acue. Di dalam tubuhku. Kenapa tenaga dalamku sama sekali tidak ada? Kalian apakan dia? Soal itu, lebih baik. Tanya saja adik baikmu. Si Hao. Jadi kamu. Kek. Aku juga tak mau begini. Menyuruhku meracuni Akue. Aku. Kalau tidak meracuni mereka, mereka akan membiarkan ayah mati. Aku tidak mau ayah mati. Bagaimana bisa kau melakukan? Nona Yun. Yun Zihao juga cuma terlalu ingin menyelamatkan ayahnya. Serahkan saja aku. Dari awal sampai akhir. Yang mereka inginkan cuma aku. Jangan, Acue. Sekarang racun di tubuhmu sudah. Kami nggak mungkin ninggalinmu. Betul. Akue yang nyelamatin kami. Sekarang dia kena masak. Kami jelas nggak bisa cuma diam aja. Benar. Hahaha. Sekumpulan semut. Berani juga menghalangi jalanku, kalau begitu mati saja sekalian. Emo Bai Hong. Kamu lagi. Kali ini mau melindungi mereka. Memangnya kenapa? Ku kasih saran, jangan ikut campur. Kalau tidak, saat Yang Mulia menuntut. Meski kamu dewa Mulutmu besar sekali. Di dunia persilatan negeri Siaraya, belum giliran tikus kot yang bahkan tak berani menunjukkan muka buat berkuasa. Ayah. Montag bei Hong. Baru beberapa tahun jadi dewa silat. Kau benar-benar mengira dirimu penguasa dunia persilatan? Berani juga kau ikut campur urusanku. Ayah. Salam, Paduka. Paduka. Aku sudah seperti yang kau suruh. Merakuni si pinkan. Membawa mereka ke sini. Sekarang kau harus lepaskan ayahku. Lepaskan dia. Paisa. Tukar saja dengan dia. Tidak akan menyerahkannya padamu. Apa maksudmu? Bukannya kau pernah berjanji. Asal aku lakukan seperti Kau akan melepaskan ayah. kenapa kau mungkir? Yang Mulia menyuruhmu meracuninya, benar begitu. Tapi kapan bilang akan melepasnya? Orang tua bangka ini masih baik-baik. Masih hidup. Kau harus berterima kasih pada Tuan Agung. Kalian. Aku tukar diriku dengannya. Kau sedih hila. Sekarang tenaga dalammu sudah, kalau jatuh ke tangannya, jalanmu mati. Urusan ini. Semua ini gara-gara aku. Seharusnya. Aku yang menyelesaikannya. Jangan. Jangan mendekat. Ketua Balai. Si kurang. Masih ada hal yang lebih penting untuk kau lakukan. Jangan karena aku. Ayah. Ketua Balai Awan. Omonganmu kebanyakan. Nok. Cepat ke sini. Berhenti. Si kurang. Masa depan dunia persilatan Siaraya ada di tanganmu. Ayah, Ketua Balai. Aku, Yun Yonggang, hari ini. Mati dengan pantas. Ayah. Aula. Bajingan kecil.
Kau membunuh ayahku. Aku akan membunuhmu. Odo. Kak, Aku yang gagal melindungi ayah. Ini semua salahku. Kau. Megakakan dunia persilatan dan menselakai orang tak. Hari ini, aku akan menyingkirkanmu dari dunia persilatan Sia Raya, biang racun. Tak tahu diri. Lukaku ini terjadi karena tenaga dalamku sendiri. Kau memasang kutukan balik dirimu, bagus kalau kau tahu. Sekalipun kau dewa silat. Kau tak mungkin bisa melukaiku sedikit pun. Dewa perang kalian sudah tumbang. Siapa lagi yang berani melawan? Akan kulangi sekali lagi, asal kalian serahkan dia. Aku membiarkan kalian pergi. mustahil. Kau membunuh ayahku. Aku takkan membiarkanmu melukai siapapun di sisiku lagi. Muri perguruan Wira bangkit, dengar perintah. Ya, bunuh dia. Balaskan dendam ketua. Serbu, Bunu. Ning Cie. Ini adalah dunia persilatan yang kau lindungi. Di tanganku. Ternyata serapuh ini. Apa kau tak merasa? Ini lelucon? Kau sebenarnya mau apa? Kelihatannya kau sudah mundur dari dunia persilatan dan tak peduli urusan dunia. Tapi kau ini Paling setia kawan. Jadi, kubawa orang ini kemari, dengan nyawa mereka. buat transaksi denganmu. Aku mau tenaga dalammu. Kenapa? Gu pembalik kutub. Meski membuatku sangat kuat. Tapi mudah lepas kendali. Bisa membuat pikiran seseorang kehilangan kesadaran, menjadi monster. Tapi asal bisa melatih tenaga dalammu. Aku bisa. Mangeant Dalikanya Sezukati. Menjadi penguasa mutlak. Dunia Persilatan Negerireya. Jadi, semua ini sudah kau rencanakan sejak 5 tahun lalu. Benar. Aku sudah merencanakan ini 5 tahun. Hanya demi hari ini. Kelihatannya. Tebakanku benar. Aku bisa berikan rahasia tenaga dalamku padamu. Aku. Tapi kau harus pegang janjimu. Lepaskan semua orang. Aku. Jangan. Kalau tenaga dalammu diserahkan pada orang seperti dia, maka negeri Sia Raya kita akan hancur selamanya. Kalau mau menyerahkan tenaga dalammu padanya, maka aku, Mo Bai Hong, seumur hidup takkan menghormatimu. Rahasia pamungkas tenaga dalamku hanya ada dalam 8 kata. Kemari. Akan kuberitahu padamu. Boga. Jangan coba-coba mempermainkanku. 8 kata itu adalah jalan bela diri yang terang. Segala kejahatan harus dibasmi. Tuanku. Mana mungkin? Tenaga dalammu sudah disegel racun? Kau kalah karena Sok merasa bisa mengendalikan hati orang. Ternyata kamu tidak meracuni. penjahat yang melakukan semua kejahatan. Yun Zihao mana mungkin jadi kaki tanganmu. Kalau kamu bisa memaafkan, akan minum secangkir teh damai. Kalau tidak memaafkan, kamu tinggal pergi saja. Tak apa. Jadi nggak minum teh itu? Tentu saja aku minum. Kalau tidak, mana mungkin kau lengah? Mengira sudah mengendalikan semua orang. Cuma menguras tenaga dalam dan makan sedikit waktu. Kalau tidak, aku tak mungkin membiarkanmu membunuh ketua aula. Aku ingin lihat siapa di balik topeng ini yang sudah berbuat jahat. Sebenarnya siapa dia? Guru. Lepaskan dia. Guru. Jadi benar kau. Kok bisa begini? Sudah kututupi selama bertahun-tahun. Tak kusangka. Tetap saja kau mengetahuinya. Kenapa?
Sejak kecil kau selalu mengajak membela persilatan menegakkan Catalan. Aku tak percaya kau melakukan Montag bei Hong. Sampai sekarang, kau masih saja polos begitu. Aku menerimamu jadi murid, mengajarimu bela diri, cuma karena kau ini perempuan. Dan mudah dikendalikan. Aku bersembunyi di balik gelar dewa bela diri, sambil menyusun rencana besar. Qi Tiandao. Kau punya perguruan bela diri nomor 1 di negeri Xia. Bahkan jadi guru dewa bela diri. Kenapa masih ngotot mengendalikan dunia persilatan? Tentu saja untuk memimpin dunia persilatan negeri Xia ke puncak. Kalian orang-orang bodoh yang terlalu lembek. Seharian cuma tahu teriak kosong. Menegakkan Catalan. Slogan Menggitamakan Damai. Ilmu silat kuno negeri raya jadi begini karena pengecut macam kalian. Makanya tak pernah maju-maju. Jadi, siapa sebenarnya pembunuh yang dulu membunuh orang tuaku? Sebenarnya siapa? Bukannya kau sudah punya? Jawabannya, Akulah yang membunuh mereka. Aku tadinya mengira kematian mereka Akan memancingmu balas dendam ke mana-mana. dan membuat seluruh dunia persilatan jadi kacau balau. Tak kusangka. Kau malah jadi pengecut. Dan bersembunyi penuh 5 tahun. Qi Tiandao. Kau pantas mati. Akan kubunuh kau. Ning Kue. Jangan-jangan kau kira dirimu benar-benar sudah menghitung semuanya. Karena mereka sudah tahu titik lemahmu. Adalah wanita itu. Apa kau kira aku akan diam saja? Apa yang kau lakukan? Nona Awan. Kak, Nona Awan. Ada apa denganmu? Apa yang kau lakukan padanya? Masih ingat turnamen besar dunia obat luka yang kuberikan padamu? Seharusnya, Sudah kau pakai untuknya, kan? ini obat luka buatan Paviliun Pemuja Bulan kami. Nona ini terluka cukup parah. Obat ini bisa membantunya pulih sepenuhnya. Mengutak-atik obatnya. Tenang dulu. Racun ini, dari mulai bereaksi sampai membunuh orang, butuh tepat 1/4 jam. Artinya, kau masih punya 1/4 jam. Mau serahkan tenaga dalammu padaku atau tidak? Si. Kakakku kena racun apa? Kau sehebat, kau bisa menyelamat. Tolong selamatkan dia. Di dalam tubuhnya. Ada racun yang dibuat dari gu penolak bala. Kecuali menemukan gu induk. Kalau tidak, sama sekali tak ada cara menyembuhkannya. Apa? Lalu bagaimana dengan kakakku? Masa kau tega melihat kakakku mati di depan matamu? Kalau bukan karena kamu. Ayahku. Kakaku takan Berakir Bejini. Aku. Kamu masih ragu apa lagi? Waktumu sudah tak banyak. Tetap saja Paduka yang paling cerdik. Kita bius dulu perempuan ini. Sekarang suruh petugas kebersihan. Tak bisa tidak menolong. Begitu kitab tenaga dalam itu kita dapat, kekuatanmu pasti akan melonjak. Denn ja, die Yang terkuat die negeri raya. Menguasai dunia persilatan. Ini yang disebut golongan lurus persilatan. Meski punya kekuatan terkuat di negeri raya, lalu kenapa? Tetap saja, kalian cuma bisa kupermainkan di telapak tanganku. Tak bisa tunggu lagi. Mau apa kau? Kau tahu, jika kau serahkan tenaga dalammu padanya, seluruh dunia persilatan akan Nona Awan pernah menolongku. Aku tak bisa diam saja melihatnya mati. sebagai dewa bela diri negeri, aku tak mungkin membiarkanmu melakukan hal yang Aku sudah tak peduli lagi. Aku Rang. jangan. Nona Awan. Aku Rang. Ayahku sudah mati karena hal ini. Kalau kau serahkan kitab rahasia itu lagi, Semua usaha akan sia-sia. Tapi, kalau kau serahkan kitab rahasia itu, aku akan bunuh diri. Acio. Aku senang bisa mengenalmu. Biar aku, sekali lagi, melihatmu. Kak, Nona Awan. Ini.
Ada sesuatu di tubuhnya. Menekan racun kutu tulang pembalik. Mana mungkin? Aku paham sekarang. Sebelumnya, Cidao Langit pernah bilang, tenaga dalamku bisa menahan kutu pembalik. Sebelumnya, waktu aku mengobati kakakmu, aku sempat menyalurkan tenaga dalam. Artinya, tenaga dalam di tubuh kakakku bisa menekan racun gu penggigit balik. Kakakku pasti akan baik-baik. Benar. Racun di tubuh kakakmu sudah perlahan memudar. Tolong jaga dia baik. Baik. Sekarang, saatnya urus hal yang sebenarnya. Sekumpulan tolol tak tahu apa-apa, masih berani menghalangi rencana besar junjungan. Kami takkan biarkan kalian mencelakai junjungan. Benar. Kalau mau melukai junjungan, injak mayat kami dulu. Membantu si Lalim, tak tahu diri. Ci Tiandao, Kejahatanmu sudah tak terhitung. hari ini, ajalmu tiba. Mati. Kalaupun kalian bongkar rencanaku, memangnya kenapa? Aku dilindungi racun kutukan penangkal. Tubuhku tak bisa dihancurkan. Kalau kalian tak mau menyerahkannya, akan kuambil sendiri. Sekarang bagaimana? Cacing kutukan itu makin kuat saat lawannya kuat. Kecuali kita temukan cacingku itu. Dan mematahkan ilmu pelindung tubuh. Kalau tidak, kami juga tak punya cara. Kalau begitu, aku kau pergi cari cacinggu itu. Montag bei Hong. Kau bukan tandinganku. Kalau menyingkir baik-baik. Aku masih bisa. Demi hubungan kita, aku ampuni nyawamu. Ci Tiandao, kau mengacau dunia persilatan dan mencelakai para pendekar. Kau pantas mati. Bagaimana? Terluka oleh tenagamu sendiri. Tak enak, kan? Kalau begini terus, kau akan mati kehabisan tenaga oleh ilmumu sendiri. Cepat. Tak sanggup lagi. Tain satu jurus lagi. Aku bisa menemukan letak cacing racun itu. Montag bei Hong. Sampai sekarang, kamu keras kepala. Itu mencelakai nyawamu sendiri. Yang keras kepala itu kamu. Ketemu. Kamu ternyata mematahkan gu penolak balaku. Kamu ambil jalan sesat dan membunuh orang tak bersalah. Kau memang sudah lama pantas mati. Kalianlah yang pantas mati. Akula Peniel amat dunia persilatan negeri agong. Akulah itu. Ya kenapa? Cacinggunya keluar dari... Kesadarannya terbelah. Dia sebentar lagi lepas kendali. Cepat bertindak. Kalau tidak, dia akan membunuh kita. Baik. Aku belum boleh mati. Harus menyelamatkan. Dunia persilatan negeri raya. Yang mulia. Mereka membunuh Yang Mulia. Mustahil. Kibatua kedua. Asal Gunung Hijau. Tak takut kehabisan kayu bakar, cepat lari. Sudah berbuat jahat sebanyak itu, masih mau lari. Dewa perang, ampuni nyawaku. Juga dihasut oleh Yang Mulia. Aku juga dihasut oleh si Tiandao. Emo Bai Hong. Yang menang jadi raja. Ya, mau diapakan? Terserah. Menurutmu, dua orang ini diapa? Urusan ini, aku cuma tukang sapu. Urusan dunia persilatan. Tak usah tanya aku lagi. Jadi memutuskan pensiun dari dunia. Karena kejadian ini, perguruan gagah banyak korban. Aku tak bisa diam saja. Lagi pula, aku malah lebih suka tahun-tahun itu, masa-masa menyapu lantai. Lalu Q. Besok turnamen besar dunia persilatan. Ini pertama kali aku ikut pertandingan sebagai kepala perguruan. Aku agak gugup. Bisa ajari 2 jurus lagi? Nona Awa, sekarang perguruan Zenwu sangat kuat. Kekuatanmu juga meningkat pasti akan meraih hasil bagus. Lagi pula, mendiang ketua perguruan di surga. Pasti juga akan melindungimu.
Nggak mau. Aku mau kau ajari aku ajari aku sendiri. Mo Bai Hong, kenapa kamu datang? Ning Kue. Setahun lalu kau mengalahkan Citian Dao si kejam dan memulihkan dunia. Sekarang malah masih di perguruan kecil begini jadi tukang sapu. Kamu lupa? Aku pernah bilang. Aku lebih suka hari-hari menyapu. Aku belum lupa, tapi kamu lupa satu hal yang kau janjikan padaku. Ada apa? Orang bilang aku bisa jadi dewa bela diri karena kau mundur dari dunia persilatan. Hari ini, aku akan Bertarung denganmu. Bisa bertarung denganmu adalah kehormatanku.